Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Angkatan 117, Kelompok 4, Sub 1. Yang beranggotakan Haris Rafiuddin Putra, Doharmansyah Putra, Alfian Priyo Jatmiko, Ivakov Akbar, Nada Abrilian. Dr. Haji Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1970. Beliau sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Merah Putih. Masa jabatan 2024 sampai 2029. Perilaku berakhlak yang diterapkan oleh Pak Erick Thohir salah satunya yaitu berorientasi dalam pelayanan. Beliau mendorong percepatan transformasi digital layanan publik melalui INA Digital atau Goptek Indonesia. Layanan ini bertujuan untuk menciptakan jalan tol pelayanan publik yang mudah digunakan dan tanpa komplikasi yang rumit bagi masyarakat. Penerapan nilai berakhlak yang ditekankan oleh Pak Erick Thohir adalah akuntabel. Sebagai contoh pemberantasan korupsi, Pak Erick Thohir fokus untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi dan tata kelola yang buruk. Kasus-kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri ditangani secara serius, menunjukkan komitmen untuk memegang teguh kepercayaan negara. Perilaku kompeten ditunjukkan oleh Bapak Erick Thohir yang dibuktikan dengan suksesnya penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, di mana saat itu beliau menjabat sebagai Ketua INASGOG. Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 juga mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden pada saat itu, yaitu Bapak Yusuf Kala. Ini mencerminkan perilaku kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perilaku harmonis ditunjukkan oleh Bapak Erick Thohir, salah satunya dengan dilakukannya launching dan sosialisasi kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau Respectful Workplace Policy. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 April 2022 bersama para serikandi BUMN sekaligus memperingati Hari Kartini. Kegiatan ini mencerminkan perilaku menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berita dari liputan.com ini membahas tentang loyalitas dan kinerja seorang Bapak Erick Thohir. Menunjukkan sikap loyalitasnya melalui konsisten dalam bekerja demi kepentingan publik, bukan sekedar pencintaan politik. Dengan kata lain, Bapak Erick Thohir menunjukkan contoh nyata seorang ASN atau pejabat publik yang menerapkan nilai loyal, yaitu setia pada bangsa dan negaranya. Berita ini menggambarkan Bapak Erick Thohir sebagai sosok yang adaptif. Bapak Erick Thohir mendorong BUMN untuk melakukan transformasi digital besar-besaran agar tetap relevan dan berdaya saing di era modern. Ini mencerminkan nilai-nilai adaptif seorang ASN. Terus berinovasi dan terbuka terhadap perubahan dan meningkatkan pelayanan publik. Kita semua beraudiensi bersama Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Kita ingin menjalin kerjasama lebih baik lagi, yang sudah baik. Seperti diketahui, Pak Kartiko, Wamen itu adalah anggota Kadin di pengurus, dan kita melihat ke depannya banyak sekali kerjasama, mengingat banyak proyek-proyek di BUMN yang bisa dikerjasamakan dengan anggota Kadin. Tadi kita bicara bagaimana mempersatukan database misalnya. Intinya, bagaimana bisa membangun perekonomian bisa lebih maju lagi. Kolaboratif. Bapak Erick Thohir melakukan kolaborasi dengan pihak luar untuk berkontribusi menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan menciptakan nilai tambah. Kolaborasi ini melalui sektor swasta dan UMKM, sehingga dapat kita simpulkan nilai-nilai ini saling terkait dan membentuk sebuah ekosistem budaya kerja yang positif. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai berakhlak secara konsisten akan menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan dicintai oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.